Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman mubah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di acara mubah yang mudah bahasa Arab. Dan semoga Allah mudahkan kita di dalam belajar bahasa Arab, dan semoga ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita bersolawat, semoga salam dan salawat selalu tercurah kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman mubah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang isim, yaitu isim bagian yang ketiga, yaitu isim ditinjau dari jumlahnya. Jadi yang pertama kita telah membahas isim dilihat dari huruf akhirnya. Yang kedua, isim dilihat dari jenisnya. Dan yang ketiga adalah isim ketika ditinjau dari huruf ketika ditinjau dari jumlahnya, ya. Ya, jadi berarti di sini kita akan melihat ya bagaimana bentuk isim ketika berupa jumlah, ya, maksudnya hitungan jumlah isimnya gitu ya. Nah, jadi secara umum ya, kalau kita melihat dari kaidah bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, ya, di sana cuma ada dua bentuk ya, yaitu ada tunggal, ya, maksudnya satu, ada juga yang jamak, jadi banyak ya, atau lebih daripada satu. Sementara kalau kita belajar dalam bahasa Arab, ya, kaidah bahasa Arab, di sana ada sedikit berbeda dibanding dengan kaidah bahasa kita, yaitu kalau bahasa Arab itu ada jumlah satu, jumlah dua, dan lebih dari dua atau jamak, gitu ya. Nah, jadi ada jumlah satu, jumlah dua, dan lebih dari dua. Kalau bahasa Indonesia cuma satu dan jamak ya. Ya. Isim ditinjau dari jumlahnya, gitu ya. Jadi isim ditinjau dari jumlahnya. Oke, yang pertama tadi ya, kalau dalam bahasa kita ada istilah tunggal dan jamak ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu tiga ya. Jadi ada satu tunggal, ada dua, dan ada jamak. Oke, kita langsung saja bagian yang pertama ya, yaitu isim mufrad atau ismun mufradun. Ya, isim mufrad. Isim mufrad ya, ini menunjukkan jumlah satu ya, jumlah satu. Ya, saya kasih contoh. Ya, kita kasih contoh kata kitabun. Oke, kitabun. Kitabun itu berarti menunjukkan satu kitab, gitu ya. Jadi menunjukkan satu kitab, kitabun. Ya, oke, kita kasih contoh yang lain. Al-qalamu. Al-qalamu. Al-qalam ya dari kata itu kolam ya. Kolam itu bukan kolam renang ya. Kolam itu pena. Ya, berarti menunjukkan satu pena. Atau kalau enggak menggunakan alif lam, berarti bentuknya qalamun. Sama saja ya. Qalamun, tapi ini nanti
ada penggunaannya dalam kalimat. Kapan menggunakan alif lam, kapan tidak. Tapi di sini kita tidak bahas dulu itu. Intinya bentuk yang seperti ini itu dikatakan isim mufrad, ya, atau isim, ya, sebuah isim atau sebuah benda yang jumlahnya satu. Nah, jumlahnya satu, ya. Tapi kita langsung lanjut bagian yang kedua. Ya, ada istilah ismun musanna. Ya, ismun musanna. Nah, ismun musanna, ya, atau isim musanna. Ya, kalau isim musanna itu jumlahnya dua. Jumlahnya dua. Beda dengan mufrad. Mufrad itu satu, musanna artinya dua. Nah, ini ada kaidahnya, ya. Kalau isim musanna itu ada kaidahnya. Bagaimana kita menjadikan isim yang satu tadi menjadi dua, gitu, ya. Ya, contohnya kalau kata kitabun itu kan artinya satu kitab. Terus bagaimana untuk menjadikan dia menjadi dua kitab? Nah, maka ada rumusnya. Nah, jadi rumusnya tinggal kita menambahkan alif nun atau ya nun. Nah, gitu, ya. Jadi kita menambahkan alif dan nun atau ya dan nun, gitu, ya. Nah, tapi ini di kasro, ya. Nunnya di kasro. Ya, itu syarat pertama atau cara pertama kita membentuk isim musanna, gitu, ya. Jadi kita kasih nomor satu aja, gitu, ya. Nah, jadi pertama kita menambahkan alif dan nun atau ya dan nun, sama saja. Nah, nanti ada penggunaannya, kapan memakai alif nun, kapan memakai ya nun. Tapi ini nanti masih jauh pembahasannya, ya. Kita bahas dulu bagaimana cara menjadikan isim ini menjadi musanna atau menjadi jumlahnya dua, ya. Nah, oke, itu cara pertama. Cara kedua, ya, untuk menjadikan dia musanna, ya, setelah kita menambahkan alif nun atau ya nun, maka harokat sebelum alif nun atau ya nun itu, ya, itu harokatnya adalah fathah. Nah, jadi harokat sebelumnya itu fathah. Harokat sebelumnya fathah, gitu, ya. Nah, jadi harokat sebelumnya fathah. Atau mungkin bisa kita buat seperti ini, ya. Nah, gini rumusnya. Nah, gitu, ya. Ya, mungkin begini aja enak, gitu, supaya mudah kita untuk mengingat. Ya, kita buat seperti ini aja. Ini, ya. Nah, jadi sisa menambahkan alif nun atau ya nun, dan sebelum alif nun atau ya nun itu harokatnya fathah. Nah, sekarang coba kita coba, gitu, ya, bagaimana cara membuatnya. Kita ambil dari kata yang di atasnya, ya. Nah, kita buat, ya, yang tadi dari kata kitabun. Bagaimana untuk menjadikan dia menjadi musanna? Maka sisa menambahkan alif nun atau ya nun. Jadi bentuknya seperti ini. Kita bani. Itu, ya. Jadi atau kita baini. Ya. Kita baini. Nah, jadi ini ya nun, alif nun atau ya nun. Sebelumnya harokatnya fathah. Nah, itu, ya. Jadi seperti itu cara menambahkannya. Yang tadinya kitabun maknanya satu, menjadi kitabani atau kitabaini, maknanya dua kitab, gitu, ya. Jadi dua kitab. Demikian juga kalau kita ambil contoh
kalimat atau kata kolam ya. Menjadi kolamani atau kolamaini. Jadi dua pena. Nah, maknanya adalah dua pena. Atau mungkin kita ambil contoh yang lain ya. Dari kata at-talibu atau talibun. Taliban, talibun artinya santri ya atau siswa. Nah, kalau talib atau talibun itu maknanya satu santri. Ya, bagaimana untuk menjadikan dua, sisa ditambah tadi ya, alif nun atau ya nun. Jadi menjadi talibani atau talibaini. Nah, jadi sebelum penambahan alif nun atau ya nun, harokatnya itu harus berharokat fathah. Baik, sekarang kita lanjut bagian yang ketiga. Ya, ini kita hapus dulu. Ya. Supaya karena pembahasan yang ketiga ini agak sedikit panjang ya. Jadi kita hapus dulu. Baik, yang ketiga ya, bagian C. Ya. Adalah ismun jam'un atau ismul jam'i, isim jamak ya. Ismul jam'i atau isim jamak. Isim jamak jumlahnya itu lebih daripada dua ya, lebih dari dua ya, berarti 3, 4 dan seterusnya itu berarti termasuk daripada isim jamak. Jadi jamak gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Cuma jamaknya Indonesia itu lebih dari 1, 2 sudah termasuk jamak. Tapi kalau bahasa Arab itu jamak nanti kalau jumlahnya 3 atau lebih. Nah, jadi 3 atau lebih. Baik, pertama kita bahas dulu ya. Jadi isim jamak ini ada 3 macam ya secara umum. Isim jamak ini ada 3 macam secara umum. Yang pertama isim jamak muzakkar. Isim jamak muzakkar. Oke, kita langsung dulu bagian pertama. Ya, isim jamak muzakkar. Ya. Oke, muzakkar. Oke, yang kedua ada istilahnya isim jamak muannats. Ya, isim jamak muannats. Muannats. Oke. Yang muannats gitu ya, muannats. Yang ketiga ada istilahnya jamak taksir. Ya. Taksir ya. Oke. Ya, mungkin kita langsung bahas dulu ya satu-satu. Jadi yang pertama ada istilahnya isim muzakkar. Oh, ini kurang ya, isim muzakkar salim maksudnya ya. Muzakkar salim, kita ini aja tambah salim ya. Nah, isim muzakkar salim itu seperti yang kita bahas sebelumnya ya, makanya pembahasan kita itu saling berhubungan ya teman-teman mubas sekalian. Jadi mohon diperhatikan. Jadi ketika ingin membahas sebuah isim atau mungkin fiil atau yang lainnya, maka kita harus belajar berurutan gitu ya, secara berurut.
karena nantinya itu akan berurut nanti pembahasannya. Ya, tapi pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu muzakkar, apa itu muannas. Gitu ya. Kalau muzakkar itu laki-laki ya, yang menunjukkan laki-laki, sementara muannas itu menunjukkan perempuan gitu ya. Menunjukkan perempuan. Tapi kita bahas dulu secara umum. Apa itu muzakkar salim? Apa itu muannas salim, dan apa itu taksir ya, jamak taksir. Kita bahas dulu satu-satu ya. Pertama, muzakkar salim. Nah, dari kata muzakkar berarti jamaknya ini menunjukkan laki-laki ya. Menunjukkan laki-laki. Kalau kemarin muzakkar itu bisa menunjukkan jamak bisa menunjukkan laki-laki, atau di hewan itu menunjukkan jantan gitu ya. Nah, tapi ini berbeda ya. Kalau muzakkar salim itu ada ketentuannya khusus. Ya, makanya ada penambahan muzakkar salim gitu ya. Muzakkar salim. Jadi bukan muzakkar saja gitu. Nah, jadi kalau muzakkar salim, untuk menjadikan dia menjadi jamak muzakkar salim, maka minimal di sana ada 2 syarat. Ya. Ya, minimal ada 2 syarat di sana. Jadi ini ada 2 syarat. Kita tulis saja 2 syarat. Oke. Yang pertama, syaratnya itu adalah nama laki-laki yang berakal ya, dan tidak diakhiri ta marbutoh. Maksudnya laki-laki yang berakal itu bukan laki-laki yang tidak gila ya, bukan gitu ya maksudnya. Jadi nama laki-laki yang berakal itu maksudnya manusia, karena kalau yang nggak berakal itu kan hewan ya. Nah, karena kemarin kan kita bahas kayak saurun itu sapi jantan. Kalau betinanya namanya bakoroh atau bakorotun. Nah, jadi yang dimaksud muzakkar salim itu berarti untuk manusia, karena manusia berakal gitu ya. Manusia itu berakal. Nah, jadi kalau untuk hewan berarti nggak bisa kita jadikan sebagai muzakkar salim. Nah, ini ya. Jadi harus laki-laki yang berakal, lalu tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Yang kedua, yang boleh dijadikan muzakkar salim, ini berakal. Kita tulis dulu. Berakal, bukan ini tak marbutoh. Kita langsung kasih simbol aja gini ya. Set. Jadi berakal dan akhirnya bukan tak marbutoh. Syarat yang kedua itu sifat laki-laki yang berakal. Jadi sifat laki-laki, sifat ya. Sifat berakal. Sifat laki-laki yang berakal. Ya, contohnya sifat laki-laki itu yang termasuk sifat laki-laki lah pokoknya ya. Nah, ini yang bisa dijadikan sebagai jamak muzakkar salim. Nah, terus bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya gampang ya. Sisa ditambahkan waw nun atau ya nun. Kalau musanna tadi, cara pembuatannya itu menambahkan alif nun dan ya nun. Ya, tapi kalau jamak, nah di sini jamak muzakkar salim itu dibuatnya menggunakan waw nun atau ya nun. Nah, tapi kalau nunnya ini fathah, sementara musanna tadi yang jumlahnya 2 itu kan kasro ya. Jadi beda. Kalau musanna tadi ya nun, nunnya itu kasro. Tapi kalau jamak ya, jamak muzakkar maksudnya nunnya fathah. Jadi waw nun atau ya nun. Ya, dan huruf sebelumnya nanti mengikuti ya, nanti mengikuti. Oke. Kita langsung buat saja ya. Kita ambil contoh dengan kata
Muhammad, gitu ya, dengan kata Muhammad. Muhammad itu adalah nama orang, ya, dan sifat laki-lakinya adalah sifat juga ya, sifat. Karena Muhammad itu artinya mulia ya. Oke, di sini kita tulis langsung kata Muhammad, dari kata Muhammad, Muhammadun. Ya, bagaimana cara menjadikannya dia jamak muzakkar salim? Ya, sisa kita tambahkan waunun, Muhammaduna atau Muhammadina, gitu ya. Ya. Muhammaduna atau Muhammadina. Nah, jadi kalau penambahannya waw dan nun, berarti sebelumnya harokatnya dhamma. Ya. Kalau penambahannya ya nun, berarti harokat sebelumnya adalah kasro. Jadi begitu cara buatnya. Nah, dan nunnya harokatnya fathah. Muhammaduna atau Muhammadina. Nah, ini cara membuat muzakkar salim. Nah, jadi pertama kita lihat dulu syaratnya itu untuk manusia aja ya, untuk manusia yang nggak menggunakan tamar buto. Ya, baik itu nama atau sifat manusia. Tapi laki-laki ya. Nah, laki-laki. Jadi sisa menambahkan waw nun atau ya nun. Nah, kalau menambahkan waw nun berarti sebelumnya harokatnya dhamma. Kalau menambahkan ya nun sebelumnya harokatnya kasroh. Contohnya Muhammaduna dan Muhammadina. Atau kita ambil contoh yang lain. Mudarrisun. Mudarrisun itu guru ya. Guru. Tapi guru laki-laki ya. Guru laki-laki. Mudarrisun. Ya. Jadi sisa menambahkan waw nun menjadi mudarrisuna atau menambahkan ya nun menjadi mudarrisina. Atau kita ambil contoh yang lain, mukminun, kata mukminun ya berubah menjadi mukminuna dan mukminina. Nah, gitu ya. Atau muslimuna, muslimina yang paling sering kita mendengar gitu ya. Nah, jadi sangat mudah untuk menjadikan dia jumlahnya menjadi jamak, khususnya jamak muzakkar salim. Oke, kita lanjut yang kedua. Yaitu jamak muannas ya, jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Ya, sebenarnya mirip aja gitu ya. Mirip sebenarnya muzakkar salim sama muannas salim. Ya, cuma kalau jamak apa namanya? Ya, jamak muannas ini langsung aja ya, semua yang menunjukkan tentang wanita umpamanya, semua yang menunjukkan tentang wanita maka itu bisa dijadikan jamak ya, jamak muannas atau jamak muannas salim. Ya, sebenarnya ada pembahasan khusus sebenarnya kenapa dikatakan salim ya, tapi di sini kita tidak bahas ya. Nanti kita akan bahas di tingkat selanjutnya. Ya, setelah kita menyelesaikan tingkat yang pertama ini, ya, pembelajaran yang pertama ini kan masih tingkat awal ya, supaya mudah untuk kita pahami. Nah, nanti tingkat selanjutnya baru kita akan bahas secara terperinci lagi ya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuatnya. Ya. Jadi kalau bedanya antara muzakkar salim sama muannas salim, kalau muzakkar itu memang harus untuk yang berakal gitu ya. Jadi nama atau sifat yang berakal. Tapi kalau muannas tidak mesti berakal. Yang penting dia itu menunjukkan muannas, maka bisa untuk dijadikan jamak muannas salim. Contohnya ya, kemarin kita kasih contoh di pembahasan sebelumnya, contoh isim musanna ya, isim musanna. Isim musanna, isim muannas ya, isim perempuan gitu ya. Di sana ada kata saburotun. Saburotun itu artinya papan tulis ya, papan tulis. Papan tulis itu kan nggak berakal.
gitu ya. Jadi nggak berakal. Nah, jadi kalau kemarin kan ada muannas hakiki dan majazi ya. Nah, jadi yang kalau majazi itu kan tidak berakal ya. Nah, jadi semua boleh kita jadikan sebagai muannas salim. Beda kalau muzakkar. Kalau muzakkar nggak semuanya bisa dijadikan muzakkar salim. Ya harus yang berakal saja gitu ya. Nah, tapi kalau muannas selama dia itu menunjukkan perempuan, maka bisa langsung dijadikan jamak. Ya, kita langsung contoh bagaimana cara menjadikan jamak. Cara menjadikan dia jamak, sisa ditambahkan alif tun gitu ya. Alif tun gitu ya. Atau alif tin. Alif tin. Nah, kita ambil contoh Zainabun. Nah, di sini kita ambil contoh Zainabun. Zainabun. Ya. Zainab ya, Zainabu. Nah, bagaimana untuk menjadikan dia jamak muannas salim? Jamak muannas salim berarti sisa ditambahkan alif tun atau alif tin. Berarti Zainabatun. Nah, dia berubah menjadi Zainabatun atau Zainabatin. Zainabatin. Nah, gampang ya, jadi seperti itu aja. Nah, jadi sisa ditambahkan alif tun atau alif tin. Nah, ini ada nanti cara penggunaannya ya. Ketika belajar cara membuat kalimat nanti. Ya. Tapi demikian juga ya kata thalibatun. Thalibatun. Thalibatun menjadi thalibatun atau thalibatin. Jadi kalau dia ada tamar butohnya, karena muannas itu kan identik biasanya dengan tak marbutoh. Ya gitu ya, menggunakan tamar butoh. Nah, jadi tamar butohnya itu dihilangkan saja. Nah, sehingga dia menjadi thalibatin atau thalibatun. Nah, jadi tamar butohnya ini jadi hilang. Jadi kalau ada tamar butohnya langsung dihilangkan. Nah, sehingga dia menjadi ini ya. Thalibatun atau thalibatin gitu ya, atau thalibatin. Jadi tamar butohnya hilang. Oke, ini kalau Zainab thalibah ini kan berakal. Bagaimana kalau nggak berakal? Ya kayak tadi ya, kita kasih contoh sabburatun. Ya, sabburatun. Sabburatun. Jadi cara membuatnya tak marbutohnya dihilang kalau ada tak marbutohnya. Nah, habis itu baru bisa ditambahkan alif tun atau alif tin menjadi sabburatun dan sabburatin. Gitu ya. Ya, sabburatun atau ya, sabburatin. Oke. Mudah ya untuk membuat jamak muannas salim. Tapi itu yang tadi harus diperhatikan. Ya, kalau muzakkar salim cuma bisa untuk yang berakal. Nah, sementara muannas tidak mesti berakal. Semuanya yang menunjukkan muannas
maka bisa dijadikan langsung jamak. Sisa ditambahkan alif tun atau ya tun. Oke, yang terakhir jamak taksir ya. Jamak taksir itu jamak yang dia itu nggak ada rumusnya gitu ya. Jadi nggak bisa kita tambahkan seperti waw nun atau ya nun, atau kita tambahkan alif tun atau alif tin. Itu terlepas dari dia itu muzakkar atau muannas. Jadi memang ada beberapa, dan ini jumlahnya sebenarnya banyak juga ya. Muzakkar jamak taksir itu sebenarnya banyak juga. Nah, ini nggak ada kaidahnya. Jadi memang harus kita, kalau yang seperti ini harus kita ini ya, harus kita hafalkan langsung saja. Ya, mana yang termasuk mana saja yang termasuk jamak taksir. Karena ini biasanya berdasarkan kebiasaannya orang Arab. Ya, contohnya rojulun itu jamaknya rijalun, jadi langsung gitu ya. Atau kitabun jamaknya kutubun, jadi nggak ada penambahan waw nun dan nyam. Jadi memang harus dihafalkan kalau ini ya. Sama juga dengan kata masjidun, masjid gitu ya, jamaknya adalah masajid. Madrasah, sekolah ya, madaris, sekolah-sekolah. Itu nama itu yang dikatakan jamak taksir. Jadi jamak taksir ini nggak ada rumusnya sama sekali. Jadi memang harus kita terbiasa mendengarkan orang Arab gitu ya. Ini namanya sima'i. Ya, kita mendengar orang Arab menyebutnya seperti itu jamaknya, berarti ya memang seperti itu jamaknya. Jadi tidak ada kaidah khusus pembentukan bentuk jamaknya. Ya. Sama dengan qalamun. Qalamun itu jamaknya adalah aqlam. Nah, jadi bukan qalamun atau qalamani ya. Nah, ini beda tadi pembahasan musanna yang berbentuk dua ya, itu ada kaidahnya. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jadi seperti itu teman-teman mubas sekalian, semoga Allah mudahkan urusan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.